Pernahkah Anda merasakan sakitnya diremehkan? Dianggap tak berarti hanya karena penampilan atau pekerjaan? Sebuah ucapan yang terlontar karena angkuh, sebuah janji yang dianggap mustahil, justru menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Inilah kisah tentang Heru, seorang pengantar galon yang tulus, dan Siska, gadis kaya raya yang terperangkap dalam kesombongannya sendiri. Karena sebuah ejekan, terucaplah sebuah janji yang tak masuk akal. Jika kau berhasil, aku rela jadi istrimu. Siapa sangka, janji yang tadinya hanya bahan tertawaan, kini menjadi penyesalan yang menghantui. Bagaimana seorang tukang galon bisa membalikkan keadaan dan datang menagih janji pada anak majikannya? Tetaplah bersama kami untuk mengungkap kisah perjuangan dan pembuktian harga diri yang akan menggetarkan hati Anda. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions, tempat di mana setiap cerita memiliki makna. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari keluarga besar kami dengan menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, berikan like jika Anda suka, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Bagi Anda semua yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling tulus. Semoga hidup Anda senantiasa dilimpahi rezeki yang berkah, kesehatan yang tak ternilai, kebahagiaan yang tiada henti, dan keberkahan di setiap langkah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, doa-doa baik ini akan terkabul untuk kita semua. Jangan lupa juga ya, absen dulu di kolom komentar, Anda sedang menonton dari daerah mana saja, biar kita bisa saling sapa. Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Di tengah riuh rendahnya kota yang tak pernah tidur, di antara gedung-gedung pencakar langit yang seolah berlomba menggapai awan, ada sebuah perjuangan sunyi yang setiap hari dilakoni oleh seorang pemuda bernama Heru. Mentari belum lagi sempurna menampakkan wujudnya, namun drum motor bebek tua milik Heru sudah membelah keheningan pagi. Di jok belakangnya, 2 buah galon air mineral berwarna biru jernih terikat kencang, siap diantarkan kepada para pemiliknya. Inilah dunia Heru. Dunia yang berputar di antara angkat dan antar, di antara peluh yang menetes di kening, dan senyum tulus yang tak pernah lekang dari bibirnya. Baginya, setiap galon yang ia angkat bukan sekadar beban berisi 19 liter air, melainkan sebuah amanah, sebuah harapan untuk keluarga di desa, dan sebuah bata untuk membangun mimpi-mimpinya yang ia simpan rapat di dalam hati. Tangannya mungkin kasar, dipenuhi kapalan akibat ribuan kali mengangkat beban yang sama, tapi hatinya jauh lebih lembut dari sutra. Rutenya hari ini membawanya melintasi berbagai wajah kota. Mulai dari ganggang sempit di perkampungan padat penduduk, di mana anak-anak kecil akan berlarian menyambutnya dengan teriakan riang, Bang Heru Dataang. Di sana, ia disambut seperti keluarga. Para ibu tak segan menawarinya segelas teh hangat, atau sekadar penganan kecil sebagai pelepas lelah. Heru selalu menerimanya dengan sukacita. Obrolan ringan dengannya menjadi penawar letih yang paling mujarab. Namun, roda motornya juga akan membawanya ke sisi lain kota. Ke komplek-komplek perumahan mewah yang pagarnya menjulang tinggi, seolah menciptakan jarak yang tak tersentuh antara penghuninya dan dunia luar. Disinilah seringkali ia hanya berinteraksi dengan asisten rumah tangga atau petugas keamanan. Pemilik rumahnya jarang sekali terlihat. Bagi mereka, Heru mungkin hanyalah sosok tak bernama, seorang petugas berseragam yang fungsinya hanya satu, memastikan pasokan air minum mereka tidak pernah kosong. Meski begitu, Heru tak pernah membeda-bedakan pelayanannya. Senyum ramahnya tetap sama, tenaganya tetap ia curahkan sepenuhnya, baik saat mengantar galon ke rumah petak sederhana maupun ke istana megah bertingkat 3. Ia percaya, ketulusan dalam bekerja adalah ibadah. Di balik tatapan matanya yang teduh, tersimpan kecerdasan dan pengamatan yang tajam. Ia melihat banyak hal dalam perjalanannya. Ia belajar banyak karakter manusia dari interaksinya yang singkat. Tanpa ada yang menyadari, di dalam benak pemuda pengantar galon ini, bersemayam sebuah visi besar yang hanya menunggu waktu yang tepat untuk dibukakan pintunya. Di ujung jalan buntu salah satu komplek perumahan paling elit di kota itu, berdirilah sebuah rumah yang lebih pantas disebut mahakarya arsitektur daripada sekadar tempat tinggal. Pilar-pilar kokoh menjulang menopang atap bergaya Eropa klasik. Tamannya tertata rapi dengan bunga-bunga impor yang warnanya selalu cerah, dan beberapa mobil mewah terparkir anggun di garasi yang luasnya nyaris setara dengan sebuah lapangan futsal. Inilah kediaman keluarga Wiratama,
salah satu pelanggan tetap Heru, dan disinilah sang putri mahkota dari kerajaan kecil ini tinggal. Namanya Siska. Jika Heru dibentuk oleh terik matahari dan kerasnya jalanan, maka Siska dibentuk oleh pendingin ruangan dan empuknya karpet sutra. Pagi ini, ia baru saja turun dari kamarnya di lantai 2. Rambut panjangnya yang hitam legam tergerai sempurna, hasil perawatan salon paling mahal di kota. Pakaian santainya di rumah saja, sebuah setelan dari merek desainer ternama, harganya mungkin setara dengan penghasilan Heru selama berbulan-bulan. Wajahnya cantik, tak perlu diragukan lagi. Namun, matanya yang indah itu jarang memancarkan kehangatan. Ia memandang dunia di sekelilingnya bukan dengan rasa syukur, tapi dengan tatapan menilai, seolah segalanya harus sesuai dengan standar tinggi yang ia tetapkan. Siska melangkah ke arah dapur dengan anggun. Di sana, seorang asisten rumah tangga senior, Bei Inah, sedang menyiapkan sarapan. "Bei, jus alpukatku mana? Kok lama banget sih? Dan ini rotinya kenapa agak gosong pinggirnya? Aku kan gak suka," ucapnya dengan nada datar namun tajam, tanpa sedikit pun menatap wajah wanita parubaya yang telah mengabdi pada keluarganya sejak Siska masih kecil. Baginya, orang-orang seperti Bei Inah atau Heru adalah bagian dari fasilitas, para penyedia jasa yang tugasnya adalah melayani dan memastikan hidupnya berjalan sempurna tanpa cacat. Mereka ada, tapi seolah tak terlihat. Saat itulah Heru tiba. Ia memarkir motornya di dekat pos satpam dan seperti biasa, membawa masuk galon pengganti lewat pintu samping yang terhubung ke dapur. Tepat ketika Heru dengan susah payah menempatkan galon berat itu ke atas dispenser, Siska berjalan melewatinya untuk mengambil air dari kulkas. Aroma parfum mahal yang menguar dari tubuh Siska, seolah menciptakan sebuah dinding tak kasat mata di antara mereka. Siska bahkan tidak melirik Heru sedikit pun. Matanya terpaku pada layar ponsel pintarnya, jarinya sibuk menari di atasnya, mungkin sedang membalas komentar di media sosialnya atau berbelanja barang-barang mewah terbaru. Bagi Siska, keberadaan Heru di dapurnya tidak lebih penting dari keberadaan kulkas atau dispenser itu sendiri. Sebuah objek fungsional. Heru, yang sudah terbiasa dengan sikap itu, hanya bisa menghela napas dalam hati. Ia menyelesaikan tugasnya, mengucapkan terima kasih pada Bei Inah yang memberinya upah, lalu beranjak pergi. Ia melihat sekilas ke arah Siska yang kini sedang tertawa kecil melihat ponselnya. Sebuah tawa yang terdengar begitu merdu, namun terasa begitu jauh. Heru sadar, mereka mungkin berada di kota yang sama, menghirup udara yang sama, tapi mereka hidup di dua dunia yang sangat berbeda. Sebuah dunia yang sebentar lagi akan bertabrakan dengan cara yang tak pernah mereka duga. Bulan berganti bulan, dan rutinitas itu terus berjalan seperti sebuah mesin yang terprogram dengan sempurna. Setiap beberapa hari sekali, deru motor Heru akan terdengar di depan gerbang megah kediaman Wiratama. Ia akan masuk, mengganti galon yang kosong, dan pergi. Di antara puluhan kali kunjungannya, seringkali ia berpapasan dengan Siska. Terkadang ia melihat Siska sedang berdebat sengit dengan teman-temannya di taman tentang proyek kuliah mereka. Di lain waktu, ia melihat Siska tertawa lepas saat melakukan panggilan video di tepi kolam renang. Bagi Siska, Heru tetaplah Heru. Sebuah entitas fungsional, bagian dari latar belakang pemandangan rumahnya. Ia tidak pernah benar-benar menatap wajahnya, tidak pernah mencoba mengingat namanya. Heru adalah seragam biru dan galon di pundaknya. Titik. Ketidaksukaan Siska bukanlah sebuah kebencian yang aktif, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah pengabaian total. Ia tidak membenci Heru, karena untuk membenci, seseorang harus terlebih dahulu mengakui keberadaan orang lain. Dan bagi Siska, Heru nyaris tidak ada. Namun, dari sisi Heru, ceritanya sama sekali berbeda. Setiap kali melihat Siska, ada perasaan campur aduk yang sulit ia jelaskan. Ini bukan sekadar kekaguman seorang pria pada wanita cantik. Lebih dari itu, Heru melihat Siska sebagai simbol dari dunia yang ia impikan. Dunia di mana ide-ide besar dibicarakan dengan santai, dunia di mana seseorang punya kekuatan untuk mewujudkan gagasan menjadi kenyataan. Ia seringkali mencuri dengar percakapan Siska tentang bisnis, tentang strategi pemasaran, tentang konsep-konsep inovatif. Dan dalam diam, otaknya yang cerdas seringkali ikut berpikir, bahkan terkadang menemukan solusi yang lebih praktis dari apa yang sedang mereka perdebatkan. Suatu sore yang terik,
sebuah insiden kecil terjadi. Heru baru saja selesai menaruh galon di dispenser ketika ia melihat Siska keluar dari mobilnya, tanpa kesulitan membawa sebuah kotak kardus besar yang penuh dengan buku dan maket tugas kuliahnya. Wajahnya yang biasa terlihat angkuh kini sedikit memerah karena menahan beban. Naluri Heru sebagai lelaki yang terbiasa bekerja fisik langsung terpanggil. Dengan sedikit ragu, ia melangkah mendekat. "Permisi, Mbak Siska. Kelihatannya berat. Mari saya bantu bawakan," tawarnya dengan suara yang sopan dan tulus. Siska berhenti sejenak, tampak terkejut. Ini adalah kali pertama, tukang galon, itu berbicara langsung padanya untuk hal di luar pekerjaannya. Ia menatap Heru dari atas ke bawah sekilas, tatapannya dingin dan penuh penilaian. "Gak usah," jawabnya singkat dan ketus. "Nanti biar Pak Joko, sopir, yang angkat." Tanpa mengucapkan terima kasih, Siska kembali bersusah payah mengangkat kotak itu, mengabaikan Heru yang masih berdiri terpaku dengan tangan yang terulur canggung. Penolakan itu, meski singkat, terasa seperti tamparan tak terlihat bagi Heru. Bukan rasa sakit karena ditolak, melainkan kesadaran penuh akan dinding kaca tebal yang memisahkan dunia mereka. Bagi Siska, menerima bantuan dari seorang tukang galon mungkin adalah sebuah penurunan derajat. Hari itu, Heru pulang dengan sebuah perasaan baru di dalam hatinya. Kekagumannya pada Siska mulai terkikis, digantikan oleh percikan api lain. Sebuah tekad membara untuk menghancurkan dinding tak kasat mata itu, dan membuktikan bahwa nilai seorang pria tidak diukur dari seragam yang ia kenakan. Hari itu adalah puncak dari segala kegelisahan Siska. Tugas akhir semester untuk mata kuliah kewirausahaan, yang ia anggap sebagai jalan tol menuju nilai A, justru menjadi sumber frustrasinya. Proposal bisnis yang ia dan kelompoknya susun dengan begitu membanggakan, sebuah layanan kurir super canggih menggunakan drone dan robot, dicoret habis-habisan oleh dosen pembimbingnya. Kata-kata sang dosen masih terngiang-ngiang di telinganya, terlalu muluk, tidak membumi, dan biayanya tidak akan pernah masuk akal untuk pasar saat ini. Sore itu, Siska dan dua temannya berkumpul di gazebo mewah di tepi kolam renang. Wajah mereka sama-sama kusut. Laptop terbuka di atas meja, menampilkan slide presentasi yang kini terasa tak ada harganya. Siska mengomel tanpa henti, suaranya yang biasa terkontrol kini terdengar nyaring dan penuh amarah. "Aku nggak habis pikir. Dosen tua itu mana ngerti soal disrupsi teknologi. Ini tuh masa depan, tahu nggak? Dia masih mikir pakai cara-cara konvensional," semburnya sambil membanting pulpen ke atas meja. "Terus kita harus gimana sekarang? Revisi total dalam 2 hari? Mustahil." Di saat yang bersamaan, Heru tiba untuk jadwal pengantaran rutinnya. Ia masuk lewat pintu samping seperti biasa, membawa galon di pundaknya. Suara perdebatan sengit dari arah gazebo membuatnya memperlambat langkah, berusaha untuk tidak menimbulkan suara dan segera menyelesaikan pekerjaannya tanpa menarik perhatian. Namun, telinganya tak bisa dihindari dari setiap kata yang terlontar. Drone, robot, biaya logistik, jangkauan pasar. Anehnya, Heru mengerti semua itu. Ia mungkin tidak paham istilah-istilah canggih yang mereka gunakan, tapi ia paham esensi masalahnya karena itu adalah dunianya sehari-hari. Mengantar barang seefisien mungkin. Ia mendengar mereka menemui jalan buntu. Semua ide revisi yang muncul selalu kembali ke masalah yang sama, biaya dan kepraktisan. Heru sudah selesai memasang galon, ia sudah menerima upahnya dari Bei Inah, dan seharusnya ia langsung pergi. Tapi langkahnya tertahan. Ia melihat Siska yang menyandarkan kepalanya di meja dengan raut putus asa. Sesuatu dalam dirinya bergerak, campuran antara iba, gemas karena solusi yang begitu jelas ada di depan mata, dan mungkin sedikit keinginan untuk menampar arogansi gadis itu dengan sebuah fakta lapangan. Setelah berperang dengan batinnya, Heru mengambil keputusan nekat. Ia melangkah perlahan menuju gazebo. "Maaf, Mbak Siska teman-teman," sapanya dengan suara pelan dan sopan. Siska dan teman-temannya mengangkat kepala, menatap Heru dengan pandangan aneh. Seolah sebuah tiang listrik tiba-tiba ikut nimbrung dalam rapat mereka. "Ada apa?" tanya Siska. Nadanya jelas tidak suka. "Maaf sekali lagi kalau saya lancang. Saya tidak sengaja dengar percakapannya." Heru memulai, jantungnya sedikit berdebar. "Tapi, kalau boleh saya kasih masukan sedikit soal masalah pengiriman barang." Siska mengangkat satu alisnya,
Sementara teman-temannya saling berpandangan menahan senyum geli. Heru melanjutkan, daripada pakai drone yang mahal dan butuh izin di mana-mana, atau robot yang hanya bisa jalan di trotoar bagus, kenapa nggak coba bikin sistem pojok paket di setiap gapura RW? Jadi satu kurir motor bisa antar puluhan paket sekaligus ke satu titik itu. Nanti warga bisa ambil sendiri paketnya di sana. Jauh lebih hemat bensin, hemat waktu kurir, dan ongkos kirimnya bisa ditekan semurah mungkin. Praktis untuk semua orang. Heru menjelaskan idenya dengan sederhana dan lancar. Sebuah ide yang lahir bukan dari ruang kelas ber-AC, melainkan dari panasnya aspal jalanan dan pengalamannya menyusuri gang-gang sempit. Setelah ia selesai bicara, suasana menjadi hening. Hanya suara gemericik air kolam renang yang terdengar. Siska dan teman-temannya menatap Heru dengan mulut sedikit terbuka. Bukan karena kagum, tapi karena syok dan tak percaya. Di mata mereka, seorang tukang galon baru saja mencoba mengajari mereka cara membuat bisnis. Keheningan yang mengikuti ucapan Heru terasa berat dan canggung. Namun, itu tidak berlangsung lama. Detik berikutnya, keheningan itu pecah oleh suara tawa kecil yang tertahan dari salah satu teman Siska. Tawa itu seolah menjadi sinyal, melepaskan Siska dari keterkejutannya dan langsung menyulut sumbu kesombongannya yang pendek. Wajah Siska yang tadinya pucat karena stres, kini memerah karena amarah dan rasa malu yang tak tertahankan. Malu karena idenya yang canggih dipatahkan oleh logika sederhana dari seorang tukang galon. Marah karena ada orang dari level serendah itu berani menceramahinya di depan teman-temannya. Ia bangkit dari kursinya, melipat tangan di dada, dan berjalan perlahan menghampiri Heru. Matanya menatap Heru dari ujung sandal jepit, hingga ke ujung rambutnya yang basah oleh keringat. Sebuah tatapan yang begitu merendahkan, seolah sedang menginspeksi barang murahan. Oh, wow, Siska memulai, suaranya manis namun penuh dengan racun sarkasme. Sebuah ide yang revolusioner. Pojok paket. Kenapa kita nggak kepikiran ya? Kita yang sudah habis ratusan juta untuk biaya kuliah bisnis, ternyata kalah pintar sama seorang pengantar air. Teman-temannya kembali tertawa, kali ini lebih keras. Heru hanya diam. Wajahnya tetap tenang, tapi di dalam hatinya terasa perih seperti ditusuk ribuan jarum. Ia hanya ingin membantu. Dengar ya, kata Siska, kini suaranya meninggi, memastikan semua orang di sana, termasuk mungkin Bei Inah yang mengintip dari dapur, bisa mendengarnya. Aku hargai keberanianmu. Tapi kamu harus sadar kamu itu siapa dan di mana posisimu. Jangan samakan pengalamanmu mengantar galon keluar masuk gang dengan strategi bisnis global. Ia berhenti sejenak, seolah menikmati momen saat ia bisa menginjak-injak harga diri Heru. Lalu, sebuah senyum sinis terukir di bibirnya, sebuah ide jahat untuk memberikan pukulan terakhir yang paling memalukan. Tapi oke, aku suka orang nekat sepertimu. Gini aja deh, katanya dengan nada main-main, biar aku kasih kamu motivasi. Kamu bilang idemu itu bagus, kan? Buktikan. Siska melangkah lebih dekat, menatap lurus ke mata Heru. Kalau ide, kampungan, dari seorang tukang galon sepertimu itu ternyata benar-benar bisa berhasil, dan kamu, dari usahamu itu, bisa jadi orang sukses yang levelnya setara denganku. Ia mengambil napas, memastikan kata-kata berikutnya terdengar jelas dan lantang. Aku, Siska Wiratama, rela jadi istrimu. Ledakan tawa dari teman-temannya langsung menyambut kalimat itu. Sebuah kalimat yang dianggap sebagai puncak dari lelucon paling lucu hari itu. Heru tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Siska selama beberapa detik, merekam wajah angkuh dan senyum mengejek itu ke dalam benaknya. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia berbalik badan dan melangkah pergi. Langkahnya tegap, punggungnya lurus. Ia tidak lari, ia berjalan dengan ketenangan yang mengerikan. Siska dan teman-temannya masih tertawa di belakangnya, tak menyadari bahwa tawa mereka barusan telah melepaskan seekor naga yang tertidur dan membakar sebuah jembatan yang tak akan pernah bisa dibangun kembali. Sebuah janji telah terucap, dan semesta menjadi saksinya. Heru tidak ingat bagaimana ia sampai di rumah kosnya malam itu. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Lampu-lampu kota yang berkelip, suara klakson kendaraan, semuanya terasa jauh dan kabur. Yang bergema di dalam kepalanya hanyalah satu hal, ledakan tawa yang mengiringi janji konyol Siska.
Tawa itu seperti kaset rusak yang terus berputar, menggores luka yang semakin dalam di hatinya. Setiap kelokan jalan, setiap hembusan angin, seolah membisikkan kembali kata-kata hinaan itu. Tukang galon, ide kampungan. Ia memarkir motornya di sudut halaman yang becek, melangkah gontai menuju pintu kamarnya yang berukuran 3 kali 3 meter. Sebuah ruangan sederhana yang menjadi saksi bisu perjuangannya selama ini. Ia menyalakan lampu bohlam yang cahayanya redup, lalu berdiri di depan cermin kecil yang retak di salah satu sudutnya. Di pantulan cermin itu, ia melihat bayangannya sendiri. Seorang pemuda dengan seragam biru yang lusuh, wajah lelah, dan tatapan mata yang kosong. Untuk sesaat, ia melihat apa yang Siska dan teman-temannya lihat. Ia melihat seorang pecundang. Rasa sakit itu menghantamnya dengan telak. Bukan lagi seperti tusukan jarum, tapi seperti hantaman palu godam yang meremukkan seluruh harga dirinya. Ia terduduk lemas di tepi ranjangnya yang keras. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya di kedua telapak tangannya yang kasar. Malam itu, Heru membiarkan dirinya hancur. Ia membiarkan semua rasa sakit, amarah, dan kekecewaan itu menggerogoti dirinya hingga ke tulang sumsum. Namun, di titik terendah itulah, di dasar jurang keputusasaan itu, sesuatu yang lain mulai bersinar. Setelah beberapa lama, ia mengangkat kepalanya. Pantulan di cermin retak itu masih sama, tapi sorot matanya mulai berubah. Kekosongan itu perlahan sirna, digantikan oleh sebuah kilat yang tajam dan berbahaya. Gema tawa di kepalanya tidak lagi terdengar menyakitkan, melainkan berubah menjadi dentuman genderang perang yang membangkitkan semangatnya. Rasa sakit itu tidak membunuhnya. Sebaliknya, rasa sakit itu telah membangunkannya. Heru berdiri. Ia sadar, ini bukan lagi tentang Siska. Pernikahan yang dijanjikan gadis itu tak lebih dari sebuah fata morgana, sebuah hadiah semu yang tak ada artinya. Ini adalah tentang kehormatan. Ini adalah tentang harga diri. Janji itu telah berubah menjadi sebuah garis finish. Sebuah bendera yang harus ia rebut. Bukan untuk mendapatkan sang gadis, tapi untuk membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh cemoohan orang lain. Malam itu juga, Heru mengambil sebuah keputusan. Ia menarik meja kayu kecilnya ke tengah ruangan, mengambil satu-satunya buku catatan yang ia miliki dan sebatang pulpen. Di bawah cahaya lampu bohlam yang temaram, di halaman pertama yang masih kosong, ia menulis 2 kata dengan huruf kapital yang tegas dan mantap. Pojok Pak. Diiringi suara jangkrik di luar jendela, Heru mulai menuangkan semua yang ada di kepalanya. Analisis, strategi, perhitungan modal, langkah-langkah yang harus diambil. Luka di hatinya telah mengeras menjadi tekad baja. Malam itu, seorang pengusaha telah lahir dari abu seorang tukang galon yang terhina. Perjuangannya baru saja akan dimulai. Tekad yang membara di malam hari seringkali harus berhadapan dengan kenyataan pahit di pagi harinya. Rencana brilian yang tertulis di atas kertas tidak ada artinya tanpa satu hal yang paling krusial, modal. Dan modal adalah kemewahan yang tidak pernah Heru miliki. Buku tabungannya hanya berisi beberapa lembar ratusan ribu rupiah, hasil keringatnya selama berbulan-bulan yang sebenarnya ia siapkan untuk keadaan darurat keluarganya di kampung. Jauh, sangat jauh dari cukup. Langkah pertamanya adalah mencoba mencari pinjaman. Dengan proposal bisnis, pojok paket, yang ia tulis tangan dengan rapi, ia memberanikan diri mendatangi sebuah bank kecil di dekat pasar. Ia mengenakan kemeja terbaiknya, satu-satunya yang ia punya, yang sudah sedikit pudar warnanya. Petugas bank menatapnya dengan tatapan aneh, seolah tak percaya seorang tukang galon datang untuk mengajukan pinjaman usaha. Mereka membaca proposalnya dengan kening berkerut, lalu menatap jaminan yang bisa Heru berikan. Hanya sebuah BPKB motor bebek tua. Tentu saja, jawabannya adalah sebuah penolakan yang sopan namun telak. Maaf, Mas Heru. Usaha seperti ini belum pernah ada, risikonya terlalu tinggi. Penolakan itu tidak membuatnya patah arang. Ia mencoba datang ke beberapa koperasi simpan pinjam, namun hasilnya sama saja. Di mata mereka, ia hanyalah seorang pemimpi dengan ide aneh yang tak punya apa-apa. Pukulan tak hanya datang dari lembaga keuangan. Saat Heru menceritakan idenya kepada beberapa teman seprofesinya di pangkalan, yang ia dapatkan bukanlah dukungan, melainkan cemoohan. Sudah, Heru.
Ngapain mikir yang aneh-aneh? Kata salah seorang temannya sambil menepuk pundaknya. Kerja kita ini yang penting halal, cukup buat makan. Nggak usah mimpi jadi juragan, nanti jatuhnya sakit. Mereka menasihatinya dengan niat baik. Namun kata-kata mereka justru terasa seperti belenggu yang ingin menahannya untuk tetap berada di tempatnya. Malam-malam Heru diisi dengan kerja ganda. Siang hari ia tetap menjadi Bang Heru si tukang galon, mengangkat beban puluhan kilo di bawah terik matahari. Malamnya, ia berubah menjadi tenaga serabutan, membantu di warung nasi goreng hingga larut, atau menjadi kuli panggul di pasar induk dini hari. Setiap rupiah yang ia dapatkan, ia kumpulkan. Tidurnya hanya 3-4 jam sehari. Tubuhnya letih, namun api di dalam dadanya membuatnya terus bergerak maju. Setelah 2 bulan berjuang seperti itu, uang yang terkumpul akhirnya cukup. Bukan untuk menyewa ruko atau membeli mobil box. Uang itu hanya cukup untuk mencetak 100 lembar brosur hitam putih, membuat sebuah spanduk kecil dari kain bekas, dan membeli sebuah peti kayu besar. Dengan sisa tenaganya, ia menemui Pak RW di salah satu perkampungan pada tempat ia biasa mengantar galon. Ia tidak berbicara sebagai pengusaha, ia berbicara sebagai Heru, tukang galon yang mereka kenal jujur dan rajin. Pak, saya mau coba buka jasa titip paket murah buat warga sini. Nanti saya taruh peti ini di pos kamling, biar warga bisa ambil paketnya kapan saja. Jelasnya dengan sungguh-sungguh. Mungkin karena sudah kenal lama, atau mungkin melihat kesungguhan di mata Heru yang lelah, Pak RW itu mengangguk setuju. Sore itu, di sudut sebuah pos kamling yang catnya sudah mengelupas, Heru memasang spanduk kecilnya. Pojok paket RW 05. Titip paket murah aman. Di bawahnya, ia meletakkan peti kayu yang ia cat sendiri. Itulah kantor pertamanya. Itulah awal dari segalanya. Sederhana, nyaris menyedihkan, namun bagi Heru, itu adalah monumen pertama dari kemenangannya melawan keraguan. Mendirikan sebuah monumen kemenangan ternyata jauh lebih mudah daripada mempertahankannya. Peti kayu dan spanduk, pojok paket, itu berdiri sunyi di sudut pos kamling hari demi hari. Usaha Heru berjalan lebih lambat dari gerak siput. Dalam seminggu, kadang hanya ada 1 atau 2 paket yang ia tangani. Warga masih ragu, lebih memilih jasa kurir besar yang sudah punya nama. Setiap malam, setelah menyelesaikan 2 pekerjaan yang menguras tenaganya, Heru akan duduk di samping peti kayunya, membagikan brosur kepada siapa saja yang lewat, menjelaskan konsepnya dengan sabar meski seringkali hanya disambut tatapan aneh. Energi dan tabungannya terkuras, sementara hasil yang didapat nyaris tak terlihat. Di tengah perjuangannya yang nyaris mencapai titik putus asa, sebuah pertolongan datang. Pertolongan itu datang dari Pak Broto, seorang pensiunan pegawai negeri yang rumahnya menjadi salah satu rute langganan antar galon Heru. Pak Broto adalah tipe pelanggan yang berbeda. Ia tidak pernah menganggap Heru tak terlihat. Ia selalu menyapa namanya, menanyakan kabarnya, dan kadang memberinya bonus kecil saat hari raya. Ia adalah sosok bapak yang bijaksana dan selalu memperhatikan lingkungan sekitarnya. Suatu sore, saat Heru sedang menyandarkan motornya untuk beristirahat sejenak setelah berkeliling membagikan brosur, Pak Broto memanggilnya dari teras rumahnya yang asri. "Nak Heru, kemari sebentar. Duduk dulu, minum teh," sapanya dengan ramah. Heru, meskipun lelah, menghampiri dengan sopan. Di meja teras itu, Pak Broto sudah menyiapkan 2 cangkir teh hangat. "Saya perhatikan beberapa minggu ini kamu kelihatan lebih lelah dari biasanya. Spanduk di pos kamling RW 05 itu juga idemu, kan? Coba ceritakan," kata Pak Broto sambil menatap lurus ke arah Heru, tatapannya penuh perhatian. Mendapat perhatian yang tulus seperti itu, pertahanan Heru runtuh. Ia menceritakan semuanya. Tentang idenya, tentang kesulitannya mendapatkan modal, tentang keraguan warga, tentang rasa lelahnya yang mulai menggerogoti tekadnya. Ia bercerita bukan untuk mengeluh, tapi karena untuk pertama kalinya ada yang benar-benar mau mendengarkan. Pak Broto mengangguk-angguk paham. "Idemu itu berlian, Nak. Hanya saja, kamu mencoba menjualnya di pasar yang salah," ucapnya pelan. "Jangan menyasar warga biasa yang jarang kirim paket. Mereka butuh waktu lama untuk percaya. Kamu lihat di gang sebelah? Ada Bu Parti yang jualan rengginang online. Di ujung jalan, ada Mas Eko yang bisnis kaos sablon dari rumah. Mereka kirim puluhan paket setiap minggu.
Mereka yang paling pusing dengan ongkos kirim yang mahal. Dekati mereka. Beri mereka harga khusus. Jadikan mereka pelanggan pertamamu. Kepala Heru serasa dihantam godam. Sebuah pencerahan yang begitu sederhana namun tak pernah terpikirkan olehnya. Tak berhenti di situ, Pak Broto masuk ke dalam rumah dan kembali dengan sebuah amplop. Ini, ada sedikit rezeki. Jangan dianggap utang, anggap saja ini investasi dari orang tua yang percaya pada potensi anak muda sepertimu. Pakai ini untuk memperbaiki penampilan petimu, cetak brosur yang lebih bagus, dan beli bensin untuk menjemput barang dari para penjual itu. Heru menatap amplop di tangannya, lalu menatap wajah teduh Pak Broto. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak hinaan itu dilontarkan, ada orang lain yang percaya padanya. Bukan karena kasihan, tapi karena melihat potensi dalam dirinya. Dan besok, lanjut Pak Broto sambil tersenyum, saya akan jadi pelanggan pertamamu yang resmi. Saya mau kirim bingkisan untuk cucu saya. Biar semua orang lihat, kalau Pak Broto saja percaya, kenapa mereka tidak? Sore itu, Heru pulang bukan hanya dengan membawa modal dan strategi baru. Ia pulang dengan membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah kepercayaan yang membangkitkan kembali semangatnya yang nyaris padam. Perjuangannya tidak lagi ia jalani seorang diri. Berbekal nasihat dan modal dari Pak Broto, Heru seolah terlahir kembali. Energi yang sempat meredup kini berkobar lebih dahsyat. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah membelanjakan uang itu, melainkan merombak total strateginya. Ia sadar, kesalahannya adalah mencoba meyakinkan semua orang. Kini, ia akan fokus pada mereka yang paling membutuhkan solusinya. Pagi-pagi sekali, ia sudah berada di depan rumah Bu Parti, si penjual rengginang online. Ia tidak datang dengan brosur, ia datang membawa solusi. Pagi, Bu Parti. Saya Heru, yang biasa antar galon. Saya lihat ibu setiap hari sering menunggu kurir untuk jemput paket. Pasti repot ya, Bu, sapanya dengan ramah. Bu Parti yang sedang sibuk mengemas rengginang di terasnya, mengangguk. Iya, Mas. Kadang kurirnya datang sore, jadi pengiriman ke pelanggan jadi telat. Begini, Bu. Saya punya jasa, pojok paket. Heru menjelaskan konsepnya dengan percaya diri. Ibu tidak perlu lagi menunggu. Cukup siapkan saja paketnya. Nanti setiap jam 12 siang, saya yang akan jemput semuanya sekaligus. Ongkos kirimnya saya jamin bisa lebih murah 20% dari tarif biasa. Ibu hemat waktu, hemat biaya. Mata Bu Parti langsung berbinar. Hemat 20% adalah angka yang sangat menggiurkan bagi pengusaha kecil sepertinya. Tanpa pikir panjang, ia setuju untuk mencoba. Hari itu juga, Heru menjemput 10 paket rengginang dari rumah Bu Parti. Sukses pertama. Selanjutnya, ia mendatangi Mas Eko, si pengusaha sablon kaos. Pendekatannya sama, tawarkan solusi, bukan sekadar jasa. Mas Eko, yang setiap hari harus mengantar sendiri paket-paketnya yang berat ke agen pengiriman, melihat tawaran Heru sebagai anugerah. Ia bisa lebih fokus pada produksi, urusan pengiriman biar Heru yang tangani. 2 pelanggan besar berhasil ia dapatkan dalam 1 hari. Seperti yang diramalkan Pak Broto, efek domino pun terjadi. Bu Parti dan Mas Eko, yang sangat puas dengan layanan Heru yang cepat, murah, dan personal, mulai menceritakan pojok paket di komunitas pengusaha rumahan mereka. Cerita menyebar dari mulut ke mulut, lebih cepat dari brosur manapun. Pakai jasanya Heru saja, dijamin beres, ongkirnya murah banget, lumayan buat nambah untung, nggak perlu lagi antre di agen, barang dijemput langsung. Dalam sebulan, peti kayu di pos kamling itu tak pernah lagi kosong. Setiap hari puluhan paket masuk dan keluar. Heru sampai harus membeli 2 peti kayu lagi dan menitipkannya di RW sebelah. Motor bebek tuanya kini tak hanya mengangkut galon, tapi juga tumpukan paket yang menggunung. Ia mulai merekrut 2 teman seprofesinya yang dulu sempat meremehkannya untuk membantunya sebagai kurir paruh waktu. Pojok paket, bukan lagi sekadar nama di spanduk kain. Ia telah menjadi sebuah sistem, sebuah solusi nyata yang lahir dari masalah nyata. Heru tidak hanya mengantar barang, ia mengantar efisiensi. Ia mengantar harapan bagi para pengusaha kecil yang ingin berkembang. Dan di tengah kesibukannya yang luar biasa, sesekali bayangan wajah Siska yang angkuh melintas di benaknya.
Namun kini, bayangan itu tidak lagi terasa menyakitkan. Bayangan itu telah berubah menjadi titik kompas, yang selalu mengingatkannya seberapa jauh ia harus melangkah. Titik terang itu kini telah bersinar, dan Heru tahu, ini barulah permulaan. 1 tahun berlalu secepat kilat. Bagi Heru, setahun itu terasa seperti 10 tahun yang dipadatkan, diisi dengan kerja keras yang nyaris tanpa henti. Namun, hasilnya kini mulai terlihat di depan mata. Peti-peti kayu di pos kamling yang dulu menjadi kantor pertamanya, kini telah berevolusi. Di sebuah jalan yang cukup ramai, kini berdiri sebuah ruko kecil dengan papan nama yang sederhana namun terlihat profesional. Pojok Paket, solusi kirim cepat hemat. Ruko kecil itu adalah jantung dari operasi Heru yang terus berdetak kencang. Di dalamnya, tidak ada lagi Heru yang sendirian. Kini ada 5 orang karyawan. Beberapa adalah teman seprofesinya dulu, yang dengan cekatan menyortir paket, menempelkan label, dan mengatur rute pengiriman. Motor bebek tua Heru tak lagi sendirian di jalanan. Kini ada 4 motor lain yang sudah dimodifikasi dengan boks besar berlogo Pojok Paket. Warawiri membelah jalanan kota, menjadi pemandangan yang semakin familiar. Heru sadar, ia tidak bisa selamanya mengandalkan buku catatan. Dengan sebagian keuntungan, ia membuat sebuah sistem yang sederhana namun sangat efektif. Ia tidak membuat aplikasi mahal. Ia hanya memanfaatkan teknologi yang ada di genggaman semua orang, WhatsApp. Setiap wilayah layanan kini punya grup WhatsApp sendiri. Para pelanggan cukup memfoto paket mereka dan mengirimkan alamat tujuan di grup, dan admin, yang tak lain adalah Heru sendiri di malam hari, akan mengatur jadwal penjemputan. Resi pengiriman pun dikirim dalam bentuk digital. Sederhana, gratis, dan luar biasa efisien. Inovasinya tak berhenti di situ. Ia tahu bahwa pelanggan utamanya adalah para pengusaha rumahan, maka ia memanjakan mereka. Ia meluncurkan program loyalitas. Setiap pengiriman 200 paket dalam sebulan, akan mendapat bonus gratis ongkos kirim untuk 20 paket berikutnya. Ia juga membuka layanan cash on delivery atau COD, mengambil alih risiko dan kerumitan yang selama ini menjadi momok bagi para penjual online kecil. Pojok Paket tidak lagi hanya menjual jasa pengiriman murah, ia menjual kemudahan dan ketenangan pikiran. Sosok Heru pun ikut bertransformasi. Ia memang masih mengenakan kaos oblong dan celana jeans sederhana, namun tatapan matanya kini berbeda. Ada sorot keyakinan dan wibawa seorang pemimpin. Ia tak lagi banyak turun ke jalan untuk mengantar barang. Waktunya kini habis untuk mengatur operasional, bertemu dengan calon pelanggan korporat skala kecil, dan merencanakan ekspansi. Di dinding ruang kerjanya yang sempit, tergantung sebuah peta kota yang penuh dengan lingkaran-lingkaran spidol. Itu adalah target wilayah baru yang ingin ia taklukkan. Gema nama, Pojok Paket, mulai merambat pelan. Dari obrolan ibu-ibu di grup arisan, menyebar ke forum-forum pengusaha online di media sosial. Namanya mulai disebut-sebut sebagai studi kasus sukses di beberapa seminar bisnis skala kecil. Tanpa Heru sadari, gema itu terus menjalar, dari ganggang sempit menuju jalan-jalan utama, semakin kencang dan semakin jelas. Dan gema itu, kini hanya tinggal menunggu waktu untuk sampai ke telinga seseorang di sebuah rumah mewah, di mana sebuah janji arogan pernah diucapkan. Sementara roda bisnis Heru berputar semakin kencang, roda kehidupan Siska justru berjalan di tempat. Ia telah menyelesaikan kuliahnya dengan nilai yang memuaskan, tentu saja. Dengan bantuan modal dari ayahnya, ia dan teman-teman yang dulu mengejek Heru, kini mencoba membangun sebuah fashion brand mereka sendiri. Sebuah bisnis yang terdengar glamor, namun kenyataannya jauh dari itu. Penjualan mereka stagnan, biaya operasional terus membengkak, dan mereka mulai merasakan betapa sulitnya mengubah teori di bangku kuliah menjadi keuntungan di dunia nyata. Nama, Pojok Paket, pertama kali sampai ke telinga Siska dengan cara yang biasa saja. Saat sedang berkumpul di sebuah kafe mahal, salah seorang temannya, teman yang sama yang dulu tertawa paling keras, bercerita dengan antusias. SIS, gila lo, aku sekarang pindah pakai Pojok Paket, buat kirim semua orderan bajuku. Ongkirnya bisa kepangkas sampai 30%. Beneran ngebantu banget, katanya. Siska yang sedang menyeruput minumannya, hanya mengangkat alis dengan sebelah mata. Pojok Paket? Namanya kok norak gitu? Komentarnya sinis. Memangnya aman?
Aku sih mending bayar lebih mahal dikit tapi pakai kurir yang sudah jelas namanya. Kredibilitas itu penting. Tahu? Temannya hanya mengangkat bahu, tak mau berdebat. Bagi Siska, nama itu hanya angin lalu. Satu dari sekian banyak jasa kurir kecil-kecilan yang mencoba peruntungan dan mungkin akan hilang dalam beberapa bulan. Ia sama sekali tidak menghubungkannya dengan peristiwa di gazebo rumahnya setahun yang lalu. Ingatan itu sudah ia kubur dalam-dalam, dianggap tidak penting. Namun, nama itu terus muncul. Saat ia membuka media sosial, ia melihat beberapa influencer lokal mempromosikan jasa pengiriman itu. Saat ia membaca sebuah portal berita bisnis lokal, ada sebuah artikel berjudul, "Dari peti kayu di pos kamling, pojok paket kini menjadi kuda hitam di dunia logistik lokal." Rasa penasaran yang bercampur dengan gengsi, akhirnya membuatnya mengklik artikel itu. Ia membacanya dengan cepat, masih dengan sikap meremehkan. Artikel itu menceritakan kisah inspiratif sang pendiri yang memulai usahanya dari nol, dengan ide sederhana namun brilian. Di tengah artikel, terpampang sebuah foto. Foto sang pendiri yang sedang berdiri di depan ruko kecilnya, tersenyum bersama para karyawannya. Jantung Siska serasa berhenti berdetak. Minuman di tangannya nyaris terlepas. Ia menatap lekat-lekat foto di layar ponselnya. Wajah itu, ia sangat mengenalnya. Lebih kurus, lebih tegas, dan sorot matanya jauh lebih percaya diri. Tapi itu tidak diragukan lagi adalah wajah yang sama. Wajah pemuda pengantar galon yang pernah ia hina Dina. Wajah Heru. Dunianya seolah berputar. Pojok paket. Pojok paket. Ia menggumamkan nama itu berulang kali. Ingatannya melesat kembali ke sore yang panas di gazebo itu. Suara tawanya sendiri, ucapan sombongnya, dan kalimat janji yang ia lontarkan untuk mempermalukan pemuda itu. Kalau ide kampunganmu itu ternyata bisa berhasil, aku, Siska Wiratama, rela jadi istrimu. Ponsel di tangannya terasa dingin. Napasnya menjadi berat. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah bukti nyata. Ide yang ia sebut, kampungan, itu kini dipuji sebagai kuda hitam di dunia bisnis. Tembok keangkuhan yang selama ini ia bangun dengan begitu kokoh, untuk pertama kalinya, mulai menunjukkan retakan. Sebuah perasaan tidak nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mulai merayap di dalam hatinya. Ini bukan penyesalan, belum. Ini adalah syok. Sebuah syok dari kenyataan yang menamparnya begitu keras. Jika artikel berita lokal itu adalah sebuah retakan pada dinding keangkuhan Siska, maka berita yang muncul 3 bulan kemudian, adalah sebuah bom yang meledakkan dinding itu hingga hancur berkeping-keping. Berita itu tidak hanya muncul di portal lokal, tapi menjadi tajuk utama di berbagai media bisnis nasional. Berawal dari ide, Kampuan, startup logistik pojok paket resmi raih pendanaan seri A sebesar 15 miliar rupiah. Judul itu seolah melompat dari layar ponsel dan menampar wajah Siska. 15 miliar. Sebuah angka yang begitu fantastis, yang bahkan sulit untuk ia bayangkan. Di bawah judul itu, terpampang foto Heru yang sedang berjabat tangan dengan para investor dari sebuah perusahaan modal ventura ternama. Ia tidak lagi mengenakan seragam biru lusuh atau kaos oblong. Ia mengenakan kemeja batik yang rapi, wajahnya memancarkan aura ketenangan dan visi yang tajam. Ia terlihat seperti seorang CEO. Ia adalah seorang CEO. Kesuksesan itu menjadi buah bibir di mana-mana. Di dunia bisnis, Heru dipuji sebagai fenomena. Seorang visioner yang berhasil membangun kerajaan dari bawah, yang memahami denyut nadi pasar yang sesungguhnya. Kisah inspiratifnya dikutip di mana-mana. Namun, di tengah euforia itu, Heru tidak berubah. Hal pertama yang ia lakukan setelah menandatangani kesepakatan itu, bukanlah membeli mobil sport atau apartemen mewah. Ia justru datang ke rumah Pak Broto dengan membawa oleh-oleh dan dokumen di tangannya. "Pak, seperti janji saya, ini 10% saham perusahaan atas nama Bapak," ucap Heru tulus. Tanpa kepercayaan Bapak hari itu, pojok paket tidak akan pernah ada. Ia juga mengumpulkan 5 karyawan pertamanya, merangkul mereka satu persatu, dan mengumumkan bahwa mereka semua kini mendapatkan bagian saham di perusahaan sebagai bonus atas loyalitas mereka. Baginya, kesuksesan ini adalah kemenangan bersama. Dampak dari berita itu merangsek masuk ke dalam dunia Siska dengan brutal. Teman-temannya yang dulu tertawa,
kini membicarakan Heru dengan nada kagum di grup percakapan mereka. "Gila, Heru sekarang beneran jadi miliarder," tulis salah satunya. "Nyesel nggak sih kita dulu ngetawain dia?" Pukulan terberat datang dari sumber yang tak terduga, ayahnya sendiri. Saat makan malam, Tuan Wiratama yang biasanya sibuk, tiba-tiba membahas berita itu. "Papa baru baca berita tentang anak muda hebat, pendiri pojok paket, namanya Heru," ujar sang ayah sambil menatap Siska. "Dia membangun bisnisnya dari nol, model bisnisnya jenius. Kamu dan teman-temanmu yang bisnisnya begitu-begitu saja, harusnya banyak belajar dari orang seperti dia. Coba dekati, ajak kerjasama kalau perlu." Siska hanya bisa menunduk, mengaduk-aduk makanannya yang terasa seperti pasir di mulutnya. Ayahnya, idolanya, sosok yang selalu ia banggakan, kini justru menyuruhnya untuk belajar pada orang yang pernah ia injak-injak harga dirinya. Malam itu, Siska mengunci diri di kamarnya yang mewah. Ia membuka kembali artikel berita itu, menatap foto Heru yang kini tampak begitu bersinar dan jauh. Ia kemudian membuka galeri foto lama di ponselnya, mencari foto dari acara di gazebo hari itu. Ia menemukannya. Fotonya bersama teman-teman yang sedang tertawa terbahak-bahak, dan di latar belakang, terlihat punggung seorang pemuda berseragam biru yang berjalan menjauh. Saat itulah, syok dan rasa tidak nyaman yang ia rasakan sebelumnya, akhirnya melebur menjadi satu emosi yang pekat dan menyakitkan. Sebuah emosi yang telah lama ia hindari. Penyesalan. Istana mewah keluarga Wiratama kini terasa seperti penjara bagi Siska. Kemewahan yang dulu menjadi sumber kebanggaannya, kini terasa hampa dan dingin. Malam-malamnya diisi dengan kegelisahan. Tidur menjadi barang mahal yang tak bisa ia beli. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Heru yang menatapnya dengan tenang sebelum berbalik pergi diiringi tawa teman-temannya, selalu kembali menghantuinya. Tawa itu, yang dulu terdengar begitu renyah dan penuh kemenangan, kini terdengar seperti jeritan iblis di telinganya. Penyesalannya bukanlah penyesalan yang sederhana. Ia berlapis-lapis, tajam, dan menyiksa. Lapisan pertama adalah egonya yang hancur lebur. Ia, Siska Wiratama, seorang sarjana bisnis dari universitas ternama, putri seorang konglomerat, telah terbukti salah secara telak. Visinya tentang bisnis yang canggih dan modern dikalahkan oleh sebuah ide sederhana yang ia sebut kampungan. Kenyataan ini meruntuhkan semua pilar kepercayaan diri yang selama ini ia agung-agungkan. Namun, di bawah runtuhan egonya, ada lapisan penyesalan yang lebih dalam dan lebih menyakitkan, rasa malu atas kekejamannya sendiri. Ia mulai rajin mencari tahu tentang Heru. Ia membaca setiap wawancara, menonton setiap klip video tentangnya. Di sana, ia tidak menemukan sosok pendendam yang sombong. Ia justru menemukan seorang pemuda yang rendah hati, yang selalu menyebut nama timnya, yang selalu berterima kasih pada para pengusaha kecil yang menjadi mitranya, dan yang berbicara dengan penuh semangat tentang bagaimana ia ingin menciptakan dampak positif. Setiap kata-kata tulus yang keluar dari mulut Heru, terasa seperti tamparan bagi Siska. Ia ingat bagaimana ia menghina pemuda itu, memandangnya tak lebih dari seonggok seragam biru. Ia sadar, ia tidak hanya salah dalam menilai sebuah ide bisnis. Ia telah melakukan dosa yang lebih besar. Ia salah dalam menilai seorang manusia. Ia telah merendahkan seseorang hanya karena status sosialnya, sebuah perbuatan yang kini membuatnya muak pada dirinya sendiri. Dan di lapisan paling dasar dari penyesalannya, ada ketakutan. Ketakutan akan janji itu. "Aku rela jadi istrimu." Kalimat itu kini terasa seperti sebuah kontrak gaib yang mengikat jiwanya. Dulu ia mengucapkannya untuk menempatkan Heru di bawah telapak kakinya. Kini, keadaan berbalik 180 derajat. Dialah yang berada dalam posisi menunggu. Menunggu apakah Heru akan datang menagih. Menunggu penghakiman. Apa yang akan Heru lakukan? Apakah ia akan datang untuk mempermalukannya di depan keluarganya? Membalaskan dendamnya? Pikiran-pikiran itu membuatnya mual. Bisnis fashionnya yang dulu ia banggakan kini terasa seperti mainan anak-anak. Ia kehilangan semangat. Ia menjadi pendiam dan sering mengurung diri. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah cantik yang selalu ia puja itu kini terlihat asing. Di matanya, terpancar kekosongan dan rasa bersalah yang tak terhingga. Ia sadar, selama ini ia telah membangun istananya di atas pondasi kesombongan,
Dan kini istana itu telah runtuh, menimbun dirinya di bawah puing-puing penyesalannya sendiri. Sore itu, langit berwarna jingga dan suasana di kediaman Wiratama terasa tenang. Siska sedang duduk sendirian di ayunan taman belakang, menatap kosong ke arah kolam renang yang airnya berkilauan. Pikirannya masih berkelana, tersesat dalam labirin penyesalannya. Tiba-tiba, keheningan itu dipecah oleh suara Bei Inah dari pintu kaca. "Non Siska, ada tamu." Katanya mau bertemu Non Siska, ucap Bei Inah dengan nada sedikit ragu. "Siapa? Bei? Bilang aja aku lagi nggak enak badan," jawab Siska malas. "Tapi, Non katanya penting. Namanya, Bapak Heru." Darah Siska seolah berhenti mengalir. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. "Heru. Di sini." Nama itu, yang selama ini hanya ia lihat di layar ponsel dan ia dengar dalam bisik-bisik, kini berada di ruang tamunya. Momen yang ia takuti akhirnya tiba. Dengan kaki yang terasa seperti jeli, ia bangkit dan berjalan masuk ke dalam rumah. Di sana, di tengah ruang tamunya yang megah, berdirilah sosok itu. Heru tidak lagi mengenakan seragam biru. Ia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna gelap yang digulung rapi, hingga siku dan celana bahan yang pas di kakinya. Ia tampak santai, namun memancarkan aura kepercayaan diri yang begitu kuat. Ia sedang mengamati sebuah lukisan di dinding saat Siska tiba, dan perlahan ia berbalik. Mata mereka bertemu. Dulu, Siska selalu menatapnya dari atas ke bawah. Kini, untuk pertama kalinya, mereka saling menatap sebagai dua orang yang setara. Tak ada lagi tatapan kagum atau terintimidasi dari Heru. Yang ada hanya tatapan yang tenang, dalam, dan sulit diartikan. Keheningan di antara mereka terasa begitu pekat. Siska lah yang pertama kali membuang muka, tak sanggup menahan tatapan itu. Ia menunduk, kedua tangannya saling meremas cemas. Ia menunggu. Menunggu Heru memulai serangannya, menunggu kalimat tagihan yang akan menghancurkannya. "Sudah lama," ucap Heru, suaranya memecah keheningan. Suaranya tenang, lebih berat dari yang Siska ingat. "Aku masih ingat tempat ini dengan baik." Siska hanya bisa mengangguk kecil, bibirnya terasa kaku. Heru melangkah selangkah lebih dekat. "Aku ingat, dulu di dekat kolam renang itu," katanya sambil menunjuk ke arah taman, "kamu pernah mengucapkan sebuah janji kepadaku." Setiap kata terasa seperti cambukan bagi Siska. Ia memejamkan matanya. Aku tahu," bisiknya dengan suara bergetar. "Aku minta maaf. Aku salah. Aku datang ke sini bukan untuk menagih janji itu," potong Heru dengan cepat, namun nadanya tetap tenang. Siska membuka matanya, menatap Heru dengan bingung. "Aku justru datang untuk berterima kasih," lanjut Heru. Wajahnya tanpa ekspresi. "Hinaanmu hari itu, tawa teman-temanmu, itu adalah bahan bakar terbaik yang pernah aku miliki. Selama ini aku bekerja keras bukan untuk memenangkanmu. Aku bekerja keras untuk membuktikan pada diriku sendiri, bahwa aku lebih dari sekadar apa yang kamu lihat hari itu." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Jadi, terima kasih. Karena tanpa kesombonganmu, mungkin aku tidak akan pernah punya alasan yang cukup kuat untuk melompat setinggi ini." Heru kemudian merogoh saku jas tipisnya, dan mengeluarkan sebuah amplop berwarna gading dengan cetakan tinta emas. Ia menyodorkannya pada Siska. "Ini undangan. Minggu depan, aku akan meresmikan kantor pusat pojok paket yang baru. Aku pikir, sebagai orang yang menyalakan apinya, kamu berhak untuk datang dan melihat seberapa besar kebakaran yang telah kamu mulai." Setelah mengatakan itu, Heru tidak menunggu jawaban. Ia sedikit mengangguk, lalu berbalik dan berjalan dengan tenang menuju pintu keluar. Sama persis seperti yang ia lakukan setahun yang lalu. Namun kali ini, ia pergi bukan sebagai korban yang terhina, tapi sebagai seorang pemenang mutlak yang bahkan tidak tertarik untuk mengambil piala kemenangannya. Siska hanya bisa berdiri mematung, memegang undangan yang terasa berat di tangannya. Ia sudah menyiapkan diri untuk badai, tapi yang datang justru keheningan. Ia siap dihukum, tapi yang ia terima justru pengampunan. Dan pengampunan tanpa diminta itu, terasa 1000 kali lebih menyakitkan daripada cacian manapun. 1 minggu kemudian, di pusat kota, sebuah gedung perkantoran baru yang modern dan megah berdiri dengan gagah.
Fasad kaca birunya berkilauan di bawah matahari. Di lobi utamanya, ratusan orang berkumpul. Para wartawan, investor, mitra bisnis, dan seluruh karyawan, pojok paket, berkumpul untuk merayakan peresmian kantor pusat mereka. Suasananya penuh dengan optimisme dan decak kagum. Di antara para tamu kehormatan, tampak Pak Broto dengan wajah bangga, juga Bu Parti dan Mas Eko yang kini menjadi pemasok besar, tersenyum haru. Jauh di sudut belakang ruangan, bersandar di dekat pilar, berdiri seorang wanita yang tampak sedikit canggung. Ia adalah Siska. Ia datang. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, riasannya tipis, sama sekali tidak mencolok. Ia datang bukan sebagai Siska Wiratama sang putri konglomerat, tapi hanya sebagai Siska, seseorang yang datang untuk menuntaskan sebuah urusan dengan masa lalunya. Tak lama kemudian, Heru naik ke atas podium. Tepuk tangan membahana. Ia tersenyum, senyum yang sama tulusnya seperti saat ia menerima segelas teh di gang sempit dulu. Ia memulai pidatonya, berterima kasih pada semua pihak yang telah membantunya. Ia menceritakan kembali perjalanannya dengan rendah hati. Ada yang bilang, ide pojok paket ini adalah ide yang lahir dari jalanan, ide yang kampungan, katanya, menatap lurus ke arah para hadirin. Siska menahan napas. Dan saya tidak akan menyangkalnya. Ide ini memang lahir dari panasnya aspal, dari keluh kesah para pedagang kecil di ganggang sempit. Ide ini tidak lahir di Menara Gading, tapi lahir dari keringat. Dan saya, lebih dari apapun, bangga akan hal itu. Kata-kata itu, yang diucapkan tanpa sedikit pun nada dendam, justru terasa seperti sebuah peluru yang menembus jantung Siska. Namun, peluru itu tidak membunuh. Peluru itu menghancurkan sisa-sisa terakhir dari benteng arogansinya, membiarkan cahaya masuk. Setelah acara selesai, Siska memberanikan diri. Dengan jantung berdebar, ia berjalan menembus kerumunan, menghampiri Heru yang sedang dikerumuni banyak orang. Ia menunggu dengan sabar hingga Heru memiliki waktu luang. Saat mata mereka akhirnya bertemu lagi, Siska menunduk dalam-dalam. Heru selamat, ucapnya dengan suara pelan. Aku datang untuk menepati janjiku yang lain. Janji untuk minta maaf. Dengan setulus-tulusnya. Bukan hanya untuk ucapanku, tapi untuk caraku memandangmu dulu. Maafkan aku. Heru menatapnya sejenak. Ia melihat getaran di bahu Siska, ia melihat penyesalan yang jujur di matanya yang berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Maafmu aku terima, Siska, jawabnya lembut. Semua orang pernah salah. Yang terpenting bukan kesalahannya, tapi apa yang kita pelajari sesudahnya. Aku harap, kamu juga menemukan jalan kebahagiaanmu sendiri. Hanya itu. Tidak ada lagi ungkitan masa lalu, tidak ada lagi pembahasan tentang janji pernikahan. Setelah mengucapkan itu, salah seorang investor menepuk bahu Heru, mengajaknya bicara. Heru menoleh pada Siska untuk terakhir kalinya, memberikan sebuah senyum kecil yang tulus, lalu berbalik, melangkah menuju masa depannya yang cerah. Siska berdiri di sana seorang diri di tengah keramaian. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa kesepian. Beban berat di pundaknya terasa terangkat. Ia tidak mendapatkan pria itu, tapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Pelajaran tentang kerendahan hati dan kesempatan untuk memulai kembali sebagai pribadi yang lebih baik. Ia berbalik, melangkah keluar dari gedung itu meninggalkan masa lalunya. Heru telah memilih jalannya, dan hari itu, Siska pun akhirnya mulai melangkah di jalannya sendiri. 2 tahun telah berlalu sejak peresmian megah kantor pusat pojok paket. Di bawah kepemimpinan Heru, perusahaan itu telah meroket menjadi salah satu pemain utama di industri logistik nasional. Logonya yang sederhana kini terpampang di ribuan motor dan mobil box di seluruh penjuru negeri. Namun, sang CEO tetaplah Heru yang sama. Ia masih rutin mengunjungi Pak Broto setiap bulan, membawakannya buah tangan dan mendengarkan nasihat-nasihat bijaknya. Ia juga mendirikan sebuah yayasan yang memberikan pelatihan digital gratis bagi para pedagang kecil, memastikan bahwa kesuksesannya juga mengangkat orang-orang di sekitarnya. Di sisinya kini, ada seorang wanita bernama Dian, seorang guru sekolah dasar yang dikenalnya saat acara bakti sosial, yang mencintai Heru bukan karena statusnya, tapi karena kebaikan hatinya yang tak pernah berubah. Di sisi lain kota, Siska juga telah menemukan jalannya.
Bisnis fashionnya yang glamor telah lama ia tinggalkan. Setelah melalui perenungan panjang, ia sadar bahwa bakatnya bukanlah dalam menciptakan tren, melainkan dalam memahami sistem. Menggunakan pengaruh dan modal